Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Bola Wirda dengan 3 digit NPM terakhir 103. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi tentang model pembelajaran meaningful learning, metode diskusi dan tanya jawab dengan pendekatan saintifik. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimana modelnya itu adalah meaningful learning dengan metodenya adalah diskusi dan tanya jawab serta dengan pendekatan saintifik. Nah, pengertian meaningful learning dari menurut Mubarak et al. tahun 2022. Meaningful learning adalah proses pembelajaran yang terjadi ketika peserta didik mampu menghubungkan informasi baru dengan pengalaman nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami. Selanjutnya, menurut Lestari tahun 2023, meaningful learning merupakan proses integrasi pengetahuan yang memungkinkan peserta didik membangun makna melalui keterkaitan antara konsep baru dengan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Lalu, menurut Prasetyo dan Mulyani tahun 2025, meaningful learning berperan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta peserta didik ini dilibatkan secara aktif dalam proses memahami, menganalisis, dan menghubungkan konsep. Menurut Mustagfiro tahun 2025, mengaitkan meaningful learning ini dengan pendekatan deep learning, yaitu pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam dan keberlanjutan pengetahuan. Selanjutnya ada menurut Nisa dan Kusumadewi tahun 2026. Meaningful learning ini didukung oleh penggunaan Advanced Organizer yang berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Nah, sehingga hal tersebut itu mempermudah proses asimilasi konsep. Jadi, secara keseluruhan, pengertian dari meaningful learning ini adalah suatu model pembelajaran yang menekankan proses pengaitan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik secara aktif, sistematis, dan kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam, bermakna, serta dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Lalu selanjutnya ada metode diskusi. Nah, metode diskusi pengertiannya menurut Prasetyo dan Mulyani tahun 2025. Metode diskusi adalah strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis karena peserta didik dilibatkan secara langsung dalam proses analisis, evaluasi, dan pertukaran ide. Lalu ada menurut Ramadan 2025, diskusi ini mendorong keterlibatan aktif para peserta didik dalam pembelajaran yang menyebabkan proses belajarnya itu menjadi lebih bermakna dan tidak bersifat pasif. Lalu menurut Wijaya tahun 2025, metode diskusi ini berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir divergen, yaitu kemampuan yang menghasilkan berbagai alternatif solusi melalui pertukaran gagasan. Nah, ada pula menurut Lestari tahun 2023, metode diskusi ini merupakan bentuk pembelajaran kolaboratif yang efektif, di mana peserta didik ini bekerja sama dalam kelompok untuk membangun pengetahuan secara sosial. Selanjutnya ada dari Anggraini dan Listiasari tahun 2025. Diskusi dalam pembelajaran bermakna atau meaningful learning ini mampu menghubungkan konsep dengan realitas sosial, sehingga peserta didik ini dapat memahami materi secara lebih kontekstual dan aplikatif. Nah, berdasarkan para ahli, dapat disimpulkan bahwa metode diskusi ini adalah suatu cara pembelajaran yang menekankan interaksi aktif, kolaborasi, dan pertukaran ide antar peserta didik dalam rangka membangun pemahaman bersama secara kritis, kreatif, dan kontekstual yang membuatnya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan partisipatif. Lalu ada metode tanya jawab. Nah,
Menurut Mustagfiroh tahun 2025, metode tanya jawab ini merupakan strategi pembelajaran yang efektif dalam mendorong keterlibatan aktif peserta didik melalui interaksi langsung antara guru dan peserta didik dalam bentuk pertanyaan dan jawaban yang terstruktur. Menurut Prasetyo dan Mulyani tahun 2025, metode tanya jawab memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Karena peserta didik ini dituntut untuk memahami pertanyaan, mengolah informasi, dan memberikan jawaban yang logis serta relevan. Lalu menurut Ramadan 2025, metode tanya jawab ini dapat membantu peserta didik memahami materi secara lebih mendalam. Nah, karena melalui pertanyaan yang sistematis, peserta didik ini bisa diarahkan untuk menelusuri konsepnya secara bertahap. Lalu menurut Wijaya tahun 2025, metode tanya jawab juga bisa digunakan sebagai alat diagnostik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Menurut Lestari 2023, metode tanya jawab merupakan bagian dari pembelajaran interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah secara intensif. Nah, sehingga peserta didik ini bukan hanya menjadi sebagai penerima informasi, tapi peserta didik juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kesimpulan dari para ahli bisa dikatakan bahwa metode tanya jawab ini adalah suatu strategi pembelajaran yang menggunakan pertanyaan sebagai alat utama untuk merangsang, mengarahkan, menggali, dan mengevaluasi pemahaman peserta didik secara aktif. Nah, sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan komunikatif dalam proses pembelajaran. Lalu ada pengertian tentang pendekatan saintifik. Nah, menurut Mustagfiroh 2025, pendekatan saintifik ini adalah pendekatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk aktif membangun pengetahuan melalui proses berpikir ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, dan analisis secara mendalam. Lalu selanjutnya menurut Lestari 2023, pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam pembelajaran melalui aktivitas yang mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis. Ada menurut Prasetyo dan Mulyani 2025, pendekatan saintifik sangat relevan dengan pembelajaran abad ke-21. Nah, karenanya mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Menurut Ramadan 2025, pendekatan saintifik mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami langsung proses belajar melalui kegiatan eksploratif dan investigatif. Lalu menurut Wijaya tahun 2025, pendekatan saintifik ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir divergen dan konvergen peserta didik melalui proses pengamatan, pengujian, dan komunikasi hasil pembelajaran secara sistematis. Nah, adapun pengertian atau ringkasan yang dari setiap para ahli tadi, pendekatan saintifik itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan proses ilmiah secara sistematis melalui kegiatan observasi, perumusan masalah, eksperimen, analisis, dan komunikasi yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis. Nah, peserta didik serta menghasilkan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan kontekstual. Nah, adapun tadi pengertian dari metode meaningful learning, dengan metode tanya jawab, dan pendekatan saintifik. Adapun di sini ada sintaks dari meaningful learning, yang dimana terdapat 5 sintaks, yaitu yang pertama ada orientasi dan apersepsi. Aktivitas gurunya itu adalah menyajikan fenomena atau masalah kontekstual dan mengaitkan dengan pengalaman siswa. Terus ada aktivitas peserta didiknya, yaitu mengamati, merespon pertanyaan, dan mengingat pengalaman awal. Yang kedua ada advanced organizer.
Aktivitas gurunya yaitu memberikan peta konsep atau kerangka awal dan pertanyaan pemantik. Lalu aktivitas peserta didik memahami konsep awal dan mulai mengajukan pertanyaan. Ada sintaks yang ketiga, penyajian informasi baru. Aktivitas gurunya menjelaskan materi secara sistematis dan memberikan pertanyaan pengarah. Aktivitas peserta didik mendengarkan, mencatat, bertanya untuk klarifikasi. Lalu ada sintaks yang keempat, yaitu integrasi dan elaborasi. Aktivitas gurunya yaitu membagi kelompok, membimbing diskusi dan memberi arahan. Lalu, aktivitas peserta didiknya yaitu berdiskusi, mengolah informasi, mengaitkan konsep lama dan baru. Yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Aktivitas gurunya ini memberikan evaluasi, umpan balik, dan pertanyaan reflektif. Lalu, aktivitas peserta didiknya mempresentasikan hasil, menyimpulkan, dan refleksi. Cukup sekian untuk materi, selanjutnya dilanjutkan dengan implementasi dari pembelajaran, implementasi dari sintaks meaningful learning ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran pada hari ini itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kepada ketua kelasnya boleh untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Nah, langsung aja. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian itu diharapkan bisa menentukan penyelesaian SPLDV, entah itu menggunakan metode substitusi, entah itu menggunakan metode eliminasi, dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, Ibu ada contoh nih, ada contohnya. Misalkan di kantin. Nah, di kantin itu kan ada jual roti sama susu ya. Nah, misalkan harga 2 roti dan 1 susu itu harganya 11.000. Nah, terus harga 1 roti dengan 2 susu itu harganya adalah 13.000. Nah, gimana sih cara kalian buat nentuin harga 1 roti dan harga 1 susu? Nah, tadi ada yang jawab, katanya dihitung satu-satu, Bu. Terus ada juga dibikin persamaan, Bu. Nah, itu bisa ya, antara mau kita hitung satu-satu terus kita bikin dibuat persamaan. Nah, itu jawabannya bagus ya. Nah, jadi permasalahan kayak gini itu bisa diselesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalian pernah gak sih nemuin permasalahan yang kayak gini di kehidupan atau di lingkungan kalian? Tadi katanya ada yang pernah ada yang pernah pas beli makan, terus ada yang pernah juga pas beli barang. Nah, berarti sebenarnya kalian itu udah deket banget sama SPLDV tanpa kalian sadari. Nah, sebelum lebih jauh ke yang tentang metode substitusi atau eliminasi, nah, kita harus tahu tentang konsep ini. Dalam SPLDV itu ada yang namanya berarti kan sistem persamaan linear dua variabel, yang berarti mempunyai dua variabel. Ada yang tahu variabel apa aja? Ya, betul, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, dua persamaan linear ini jadi tujuannya kita itu harus nyari gimana sih apa sih jawabannya, atau berapa sih nilai dari X sama nilai Y ini. Nah, jadi
Metode yang bisa kita gunain itu ada 3 metode. Yang pertama itu metode substitusi, lalu yang kedua itu ada metode eliminasi, dan yang ketiga itu ada metode grafik. Nah, tapi ibu penasaran nih, kalian ada yang tahu gak kenapa buat nentuin variabel itu harus ada 2 persamaan? Untuk menentukan si 2 variabelnya itu X dan Y-nya. Nah, benar banget ya. Tadi katanya apa? Supaya nilainya bisa diketahui dengan pasti. Terus karena tadi ada karena tadi nilainya itu karena tadi variabelnya itu ada 2. Itu benar banget ya. Nah, 2 persamaan ini membantu kita supaya bisa menentukan titik dari penyelesaian dan bisa memenuhi dari kedua variabelnya. Jadi supaya lebih gampang kita nentuin berapa nilai X dan berapa nilai Y-nya gitu. Nah, sekarang kita coba buat nyelesain dari permasalahan SPLDV atau dari soal nih. Yang pertama itu menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk soalnya ada 2X ditambah Y itu sama dengan 11 dan X ditambah 2Y itu sama dengan 13. Nah, buat yang pertama kita bakal mengeliminasi salah satu variabelnya. Misalnya kita mau mengeliminasi variabel Y. Nah, langkah yang pertama, kita harus mengalihkan 2 persamaan tersebut dengan 2. Jadi kedua persamaan itu dikalikan dengan 2 supaya Y-nya itu bisa sama dan bisa kita eliminasi. Oke, langsung aja kita kalikan 2. Tadi berarti kan 2X dikali 2 sama dengan 4X ditambah Y dikali 2 sama dengan 2Y sama dengan 11 dikali 2 sama dengan 22. Nah, lalu persamaan keduanya kita kalikan dengan 1 atau kita nggak kalikan dengan angka lain, cukup di persamaan pertama aja yang kita kalikan dengan 2. Nah, jadi hasilnya X ditambah 2Y sama dengan 13. Nah, setelah itu bisa kita lihat nih di 2Y di persamaan pertama dan persamaan kedua itu kan sama-sama memiliki nilai 2Y ya. Nah, 2Y itu bisa kita kurangi. 2Y dikurangi 2Y hasilnya adalah 0. Jadi 4X dikurangi X 3X, 2Y dikurangi 2Y habis, dan 22 dikurangi 13 itu hasilnya 9. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 3X sama dengan 9. Lalu karena di ruas kiri X-nya itu masih memiliki nilai atau masih memiliki konstanta. Nah, kita bagi 9 ini dengan 3. Jadi 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3. Nah, jadi X didapatkan, nilai X itu adalah 3. Lalu nilai X ini kita substitusikan nih dengan ke salah satu persamaan. Kita pakai persamaan yang pertama. Jadi persamaan pertama tadi itu adalah 2X ditambah 1 sama dengan 11. Nah, nilai X ini kita ganti dengan nilai X yang tadi yaitu 3. Jadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Lalu 6 ditambah Y sama dengan 11. Nah, lalu yang 6 ini kita nah, kedua ruas supaya si 6 di ruas kiri ini bisa habis dan pindah ke ruas kanan, kita kurangi kedua ruasnya ini dengan 6. Jadi
6 dikurangi 6 tambah Y sama dengan 11 dikurangi 6. Nah, 6 dikurangi 6 itu adalah habis, dan sisa Y di ruas kiri. Lalu 11 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 5. Nah, jadi didapatkan nilai Y itu sama dengan 5. Nah, tadi nilai X-nya tadi berapa? Nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya itu adalah 5. Seperti itu. Nah, sampai di sini apa ada yang mau ditanyain dulu? Oke, ada pertanyaan nih dari murid A. Katanya, kenapa persamaannya harus dikurangi sih, Bu? Nah, kenapa sih persamaannya itu harus dikurangi gitu? Nah, supaya si salah satu variabelnya itu hilang atau habis. Jadi kita itu bisa lebih mudah buat dapetin salah satu variabel atau dapetin nilai dari salah satu variabelnya, kayak gitu. Oke, karena kalian udah paham kan sampai sini? Nah, buat sekarang kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Ini berapa orang? 20 orang. Oh iya, dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Nah, nanti setiap kelompok itu nanti ibu bakal kasih bahan ajarnya ke kalian di setiap kelompoknya. Oke. Lalu kalian bisa diskusikan nih isi dari bahan ajarnya kayak gimana, terus cara nyelesain dari soal-soal di bahan ajarnya gimana. Dan kalaupun kalian ada pertanyaan bisa ajuin aja ke ibu langsung gitu ya. Nah, setelah kalian diskusi, ada kelompok yang masih sulit atau ada yang belum paham tentang bahan ajar atau isi yang ada di bahan ajarnya? Oke, ada pertanyaan nih dari kelompok 2. Katanya, gimana sih cara nentuin persamaan dari soal cerita gitu? Nah, oke. Untuk menentukan persamaan dari soal cerita, nah kalian itu harus menentukan terlebih dahulu nih informasi apa aja yang ada di soal cerita tersebut. Nah, lalu kalian ubah dari soal cerita itu ke bentuk persamaan. Kayak tadi, misalkan 2 roti ditambah 1 susu itu sama dengan 11.000. Nah, kita misalkan roti ini sebagai X dan susu ini sebagai Y. Jadi, kita ubah 2 roti menjadi 2X ditambah 1 susu menjadi Y. 1Y atau Y. Nah, sama dengan itu harga totalnya tadi berapa? Yaitu 11.000. Jadi dari soal cerita yaitu 2 roti ditambah 1 susu sama dengan 2 roti ditambah 1 susu itu harganya 11.000. Nah, pas setelah diubah jadinya 2X ditambah Y sama dengan 11.000 atau 11. Nah, seperti itu. Paham untuk kelompok 2? Oke. Sudah paham tentang yang ada di bahan ajar? Nah, selanjutnya selanjutnya ada latihannya nih. Ibu bakal kasih kalian LKPD satu-satu ya. Untuk kelompok 1 LKPD. Nah, untuk LKPD ini kalian harus isi berdasarkan apa yang kalian dapatkan dari bahan ajar tadi.
Oke, kalian tetap harus diskusi ya, harus ngerjain semuanya. Jangan cuma ngerjain satu orang aja yang ngerjain. Oke, Ibu kasih waktu untuk ngisi LKPD-nya 20 menit. Cukup lah ya. Kalau ada yang nggak tahu atau kalau ada yang nggak paham, bisa ditanyain aja langsung. Nah, semuanya udah selesai ngerjain LKPD? Oke, bagus. Nah, setelah itu ada yang mau presentasi gak? Atau ada yang mau memaparin gak? Gimana sih cara kalian nyelesain LKPD itu? Terus gimana, informasi apa aja sih yang kalian dapetin di bahan ajar? Oke, ada nih dari kelompok 1. Boleh kelompok 1 untuk maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya itu gimana aja, yang kalian dapat itu gimana aja. Nah, oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yeay. Ini kelompok 1 bagus ya, buat langkahnya itu udah bener, tapi ada kekurangannya sedikit nih. Nah, untuk kekurangannya itu dimana penulisan persamaannya ini masih kurang apa ya, masih kurang rata atau masih kurang sistematis gitu. Jadi untuk kelompok 1 nanti bisa diperbaiki ya untuk penulisan dari pemodelan atau persamaannya. Oke, masih ada yang mau lagi? Nah, udah sampai nih, udah semuanya presentasi ya? Oke, langsung aja karena waktunya udah mau beres juga ya kan. Nah, sebelum kita akhiri, mau nanya dulu, siapa sih yang tahu atau yang bisa nyimpulin gimana sih SPLDP itu apa sih gitu? Oke, dari siswa A, dari murid A, boleh maju ke depan, coba jelasin SPLDP itu apa, atau sebutin langsung aja deh dari situ, jangan maju ke depan, gak apa-apa. Oke, katanya dari murid A ini SPLDP adalah sistem persamaan yang memiliki dua variabel dan penyelesaiannya memenuhi kedua persamaan. Ya, bener banget. Kasih tepuk tangan buat murid A. Oke, udah ya. Nah, terus gimana pembelajaran kalian hari ini? Ada kesulitan apa aja nih selama pembelajaran? Ya, kalau semisal bingung, terus kalau semisal pusing nih di soal cerita buat jadiin persamaannya kayak gimana, itu wajar ya. Jadi kalian itu harus benar-benar banyak berlatih nih. Jadi harus banyak ngerjain soal, harus banyak latihan, jangan cuma diem-diem aja. Kalau kaliannya diem-diem, kalian mana bisa buat ngerjain SPLDP, apalagi yang soal cerita, karena soal cerita itu agak susah. Jadi buat kalian setelah ini bisa tuh buat kerjain soal atau latihan di rumah ya, buat supaya nggak bingung lagi SPLDP cara nyelesainnya tuh gimana sih gitu. Nah, nanti kalian juga bakal terbiasa cara ngerjakan si SPLDP ini. Oke, udah ya. Nah, buat hari ini kita itu udah belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel serta cara penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi, kesimpulannya SPLDP digunakan untuk menentukan nilai dua variabel yang memenuhi dua persamaan linear. Nah, lalu untuk pertemuan selanjutnya, jadi harus dipelajari lagi ya tentang SPLDP ini. Lalu kerjakan latihannya, nanti bakal ibu kasih di mau sekarang atau mau nanti aja di WA. Oke, buat sekarang aja ya. Nah, ibu kasih buat latihan di rumah kalian. Oke, bisa dicatat aja soalnya. Udah ya. Oke, ibu tutup. Terima kasih atas perhatian dan
kerjasama dari kalian semua. Beri aplaus dulu, beri tepuk tangan dulu untuk kalian sendiri. Yeay. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.